Oh, ayo guys, hari ini kita mau bahas tentang 40 kartu yang sudah aku dapatkan dari Brewek set terbaru Pokemon TCG Pocket Mythical Island ya. Total hanya ada 68 kartu di expansion set ini. Aku udah dapat 41 kartu, jadi lebih dari setengahnya hanya butuh 34, sudah dapat 41 kartu. Dan ini hanya bermodal 14-15 pack gitu ya, bisa dapetin lebih dari setengah. Dan aku juga barusan dapat saya lebih dari Wonderpick. Oke, kita akan bahas kartunya ada apa aja yang aku dapetin ya. Yang pertama ada Execute. Execute itu grass Pokemon. HP-nya 50, dia punya attack, growth spurt, bisa pakai energi apa aja. Jadi dia take grass energy from your energy zone and attach it to this Pokemon. Jadi ini sebenarnya technically bisa dipakai di deck apa aja, karena dia tidak butuh energi khusus ya, energi apapun bisa dipakai, dan ketika dia nyerang dia sudah attach satu energi ya. Ini dipasangkan dengan si executor baru dari Mythical Island, jadi di executornya juga cuma butuh satu energi grass ya. Jadi si execute yang accelerate energinya, executor udah dapat grass energy dari execute kalau kita misalnya mau pakai di deck lain ya. Terus dengan 4 energi dia 80 damage plus 20 energi yang di-attach ke Pokemon lawan. Jadi contoh kalau lawan kita say Articuno, dia punya 3 energi, 3 kali 20, 60 plus 80, 140, itu kita bisa knockout si Articuno ya. Dia 130 HP, cukup tanky. Next, nah ini adalah kartu yang kuat ya. Possibly bisa jadi meta, Celebi EX, 130 HP, Grass Pokemon, hanya dengan 2 energi, dia basic Pokemon, dia bisa attack Powerful Bloom, flip a coin for each energy attached to this Pokemon, this attack does 50 damage for each heads ya. Kelihatannya simple, flip coin 2 kali, 50 per heads, tapi ini bisa dikombo dengan kartu ini nih. Nah ini dia, Serperior ya, yang merupakan Pokemon Stage 2. Jadi harus evolve 2 kali. Jadi dia punya ability, each grass energy attached to your grass Pokemon provides 2 grass energy. This effect doesn't stack ya. Attack-nya agak sulit karena butuh 4 energi. Jadi kita pakai untuk ability-nya saja. Jadi 1 energi, kalau ada Serperior jadi 2 ya. Jadi imagine kalau Serperior ini kita combine dengan si Celebi EX ya. Contoh, dia attach 2 energi, itu dianggap kali 2 ya. 2 kali 2, berarti 4. Berarti 4 kali flip. Let's say kita cuma hit 2, itu udah 100 damage ya untuk Celebi EX. Kita anggap 50-50 lah. Kalau 3 energi berarti 6 kali flip. Ya, jadi kalau kena semua bisa 300, kalau 4 energi bisa 4 kali 2, 8, 8 kali 50, 400, dan seterusnya ya. Jadi ini deck gacha tapi odds-nya juga besar kalau dipadukan dengan si Serperior tadi ya. Dia evolve dari Snivy. Snivy jadi Servine. Servine evolve jadi Serperior. Oke. Ya ini adalah si Gardevoir-nya Grass ya. Mendadak Grass jadi kuat nih. Snivy sayangnya butuh 2 energi untuk attack. Jadi kita tidak bisa put quick damage, 40 damage, fine whip. Si Servine-nya sama, nggak perlu upgrade energi, HP-nya nambah jadi 80, attack-nya 50. Oh, dari 70 naik ke 80, nggak gitu ini ya, attack-nya juga tambah 10. Oke, next ada Morello, HP 60, damage 20, 1 energy. Nah, terus ada ini juga si Dhelmise ya. Jadi, dia punya attack energy whip. If this Pokemon has at least 3 extra grass energy attached, this attack does 70 more damage. Jadi dia butuh 4 energi untuk bisa attack 90. Tapi kalau lagi-lagi ada si Serpentine, hanya butuh 2 energi, bisa attack 90. Untuk Pokemon basic, HP-nya 100 ya. Jadi si Serpentine unlock kekuatan-kekuatan dari Dhelmise, terus juga tadi ada Executor, ada Celebi ya. Executor ya juga butuh 4, tapi dengan Serpentine hanya butuh 2, 80 plus 20 for each energy. Let's say Pokemon lawan
kita adalah Pikachu EX. Pikachu EX butuh 2 energi untuk nyerang, ya. Kalau dia punya 2 energi, berarti 40 plus 80, 120, enough damage to knock out Pikachu EX. Ya, jadi Executor kalau ada Serpentine hanya butuh 2, bisa attack Pikachu EX, bahkan bunuh gitu ya. Kalau misalnya ini anti damage untuk si Dhelmise, dan dia hanya Pokemon basic, jadi kuat-kuat nih ya. Oke, terus ada Ponyta ya. Ponyta ini kalau yang di Genetic Apex 20 damage, 1 energy. Kalau di sini 10, if you flip heads extra 30. Jadi kesempatan bisa deal more damage ya. Nah, si Rapidash-nya juga lebih, ya bisa dibilang lebih kuat ya. Dengan 40 damage, 1 energy kalau di Genetic Apex, di Mythical Island, 2 energies, 40 possibly bisa 60 ya. Plus Blind bisa 130. Ya, jadi ya bolehlah tambah energi, tambah bisa gacha, bisa deal more damage. Terus aku punya Salandit. Salandit ini 1 energi aja. Jika Pokemon lawan itu poison, dia extra 40 damage ya. Dia colorless, sedangkan si Salazzle-nya butuh api ya. Jadi Salazzle ya mungkin bisa dikombin dengan Weezing, tapi butuh 2 energi kan. Tapi si Salazzle aja bisa membuat Pokemon lawannya poison, 30 ya, 30 damage plus poison. Lalu si Salanditnya maju 10 plus 40, 50 ya. Ini Pokemon api yang bisa bikin poison. Terus ada Finneon. Nah, ini si Lumineon ini bisa nge-snipe ya. Jadi kita ada sniper seperti Zebstrika di Pikachu ya. 50 tapi ke bench ya, nggak bisa ke siapa aja. Dia 50 damage ke bench. Jadi ini berfungsi sebagai sniper untuk deck air ya. Untuk yang di belakang. Ada Chewtle. Nah, ini adalah Pikachu EX. Oh, sorry, Pikachu biasa ya. Dia attack-nya seperti Pikachu EX. 10 damage for each of your bench electric Pokemon ya. Jadi maksimal cuma 30. Stronger than Pikachu yang Genetic Apex, tapi dia mesti full bench. Nah, Pikachu ini bisa evolve jadi Raichu. Raichu ini 60 damage plus 20 untuk setiap bench Pokemon lawan. Jadi kalau Pokemon lawan bench-nya penuh, itu 60 plus 60, 120 ya. Tapi kita mengandalkan dari bench-nya Pokemon lawan ya. Sama-sama butuh 3 energi. Kalau Genetic Apex 3 energi, 140 discard all. Energi kalau ini energinya stay 60 plus 20 per bench lawan. Ya, ini Raichu. Terus ada Electabuzz. Nah, Electabuzz ini sniper yang arguably lebih kuat dari si Zebstrika. Kalau Zebstrika itu perlu evolve dari Blitzel jadi Zebstrika. Kalau ini nggak perlu evolve, damage-nya lebih tinggi sedikit, tapi butuh 2 energi. 40 damage ke Pokemon lawan manapun ya, sniper, Electabuzz. Mungkin ada opsi bisa pakai ini untuk deck Pikachu EX karena dia tidak perlu evolve ya, langsung jadi, tapi butuh 2 energi. Karena energi lebih konsisten didapatkan, kalau evolusi belum tentu gitu ya. Next ada Joltik, HP-nya 40, terlalu rendah ya. Tapi si Galvantulanya lumayan karena dia bisa bikin Pokemon lawan nggak bisa retreat seperti si Arbok, 70 damage. Kalau Arbok tuh 60, nggak boleh retreat. Ini, tapi Arbok HP lebih tinggi, 100 kalau nggak salah. Galvantula memang 80, attack lebih tinggi dan bikin Pokemon lawan nggak bisa retreat. Tapi sayangnya Joltiknya HP-nya 40 ya. Aku kurang suka yang HP-nya rendah-rendah gini, kayak ketemu Farfetch sekali kena langsung KO. Magikarp juga nih ya, ini Gyarados-nya sih kuat gitu ya. Cuman kalau kita jalan first, terus Pokemon lawan jalan second, terus dia bisa langsung let's say 20 damage plus Giovanni, wah langsung KO nih Magikarp. Jadi nggak ada kesempatan buat evolve sih Magikarp into Gyarados. Jadi to be honest, aku sih kurang suka Pokemon yang HP-nya rendah, yang basic ya. Agak sulit bermain di HP 30. HP 40, terus next ada nih. Nah, ini adalah opsi juga untuk deck Pikachu EX. Jadi flip a coin, if heads, your opponent's active Pokemon is now paralyzed. Jadi ini berguna juga untuk buy extra turn untuk serap si Pikachu EX-nya. Kalau kena heads, Pokemon lawan bisa paralyzed. Thunder Shock
Dan kita deal extra 10 damage ya, lumayan dedenya ini. Next ada Elgim. Nah ini ada Flabebe, like I said, not really a fan of the 40 HP, tapi kita bisa bikin Pokemon lawan asleep, ya. Jadi kalau Pokemon lawan nggak bangun, kita bisa buy extra turn. Flabebe bisa evolve dari stage 2-nya nanti jadi Florges, 80 damage plus heal 20 damage each of your Pokemon ya. Masing-masing heal 20 ya. Tapi ini stage 2, so I don't think this will take the spot of Gardevoir. I think Gardevoir will still take the card list for the Psychic deck. Ya, SP 60, siapa lagi nih? Slurpuff. Nah, yang menarik ini ada si Golem ya. Golem ini fighting Pokemon 160 HP. Dia Pokemon Stage 2, tapi dia bukan Pokemon EX, jadi hanya one pricer. Punya 4 energy, 3 fighting. Serangannya adalah Guard Press, 120 damage. During your opponent's next turn, this Pokemon takes minus 30 damage from attacks. Jadi kalau dia bisa nyerang, di giliran berikutnya, dia minus 30 damage. Ya. Jadi, let's say, si Mewtwo punya serangan yang 150 itu kan, 150, berkurang 30, jadi 120. Jadi, lebih sulit dibunuh, tapi Charizard masih bisa tembus. Ya, Articuno cuma bisa 50, gitu ya. Dari yang serangan 80, Pikachu cuma 60, karena 90 kurang 30, gitu kalau dia full bench. Jadi ini Golem cukup tanky, bisa jadi salah satu opsi untuk deck fighting, untuk counter si Pikachu EX karena weakness-nya electric to fighting. Sayangnya dia mesti evolve dari Graveler, dan aku Graveler juga di Genetic Apex nggak punya. Yang Graveler di sini aku nggak punya, Genetic Apex juga nggak punya. Nah ini si Weezing ini ya cukup kuat juga dipadukan dengan si Weezing yang Genetic Apex yang bisa poison lawan. Dia butuh 2 energi, kalau Weezing yang di Genetic Apex cuma butuh 1. Smoke Screen 50 damage plus kalau Pokemon yang mau attack dia mesti flip coin. Kalau Tails maka attack-nya gagal ya. Jadi ini cukup merepotkan ya, bisa dikonsider untuk masukin ke deck Dark. Nah, terus bisa combo juga sama si Scolipede ya. Kalau Pokemon lawannya Poison, dia bisa attack 70 plus 50, 120 damage. Ya, ini ada Purloin, ada Leopard. Tadi mana lagi yang aku belum klik? Ya, udah klik semua sih kayaknya ya. Ya, ini lihat sebentar deh. Ada Finneon, Chewtle. Tadi ada Primeape. Terus ada Geodude. Ya ini agak sulit ya, mesti 2 energi 30. Nah ini adalah Dradigon ya, Rough Skin. Not sure kepake di deck apa ya Dragon, karena energinya funky, fire water, bisa nggak kombinasinya. Tapi aku kepikiran bisa jadiin bumper gitu ya. Kita taruh di depan, kita atas energi ke belakang. Terus ketika Pokemon lawan nyerang si Dradagon, dia serang balik 20 ya tanpa butuh energi. Terus kalau udah mau mati ya di retreat aja gitu. Terus sambil kita ngecas yang Pokemon kita yang aslinya yang mau nyerang gitu ya. Terus dia nggak ada weakness, jadi karena dia Dragon. Terus ada PG. Nah ini ada si Chatot nih. Chatotnya juga menarik ya. Dia punya attack Mimic. Jadi ini semacam Iono atau Mystica ya kalau di Pokemon TCG. Kalau kalian familiar dengan Pokemon TCG atau yang belum, Iono atau Mystica itu kita shuffle, kita punya hand gitu ya. Nah ini dia atau seperti Judge gitu ya, itu dia men-shuffle hand. Jadi kita kalau tangannya di kartu kita jelek, kita bisa shuffle dengan attack si Mimic nih untuk dapetin kartu yang kita mau gitu ya. Resikonya ya si Chatot nih kita udah buang one price gitu kan. Tapi kalau tangannya benar-benar jelek, mungkin ini bisa dikonsider taruh di deck ya. Karena dia colorless, bisa dipakai di apa aja.
Dan dia bergantung kepada jumlah kartu lawan. Kalau kartu lawannya banyak, kita draw-nya semakin banyak ya. Jadi kalau ada catat, kita mesti buru-buru mainin kartu kita lah sebisanya. Kalau nggak, dia mimik terus, kita kartunya banyak, kartu oponen semakin banyak. Ini menarik untuk dikonsider masukin ke deck. Careless, dan dia bisa kemana aja. Old Ember ya, seperti Gentek Apex, nggak ada perubahan. Terus Blue, dia reduce 10 damage, kebalikan dari Giovanni. Terus yang harusnya berguna ini, si Leaf ya. Retreat cost-nya kita punya aktif Pokemon berkurang 2. Ya, ini lebih kuat daripada X-Speed, hanya butuh 1 kartu. Karena deck yang terbatas cuma 20 kartu, jadi si Leaf ini kita bisa masukin, menghemat tempat, bisa masukin kartu lain. Tapi hanya bisa dipakai sekali per turn, sedangkan item kan bisa berkali-kali ya. Tapi ini 1 kartu solve the problem, nggak perlu draw 2 kartu. Leaf, this should be very useful, dan harusnya ini akan kepake di deck manapun ya, terutama yang retreat cost-nya banyak. Oke, kita masuk ke 1 star. Aku dapat 3. Yang pertama ada Executor, ya lagi di pohon-pohon gitu, sama ya seperti Executor biasa, cuman dia lebih fancy aja. Terus ada Serperior, tadi udah lihat, sama Marshadow. Marshadow yang biasa aku malah nggak dapat, dapatnya yang 1 star. Jadi kalau di turn sebelumnya ada Pokemon kita yang knockout, dia 40 plus 60 damage, ya, jadi total 100. Revenge ya, kalau ini kena lawan Pikachu 120, Pikachu EX langsung mati. Oke, jadi kalau kita ketemu Pikachu main fighting, ini cocok banget nih buat knockout si Pikachu EX ya. Tapi harus Pokemon kita ada yang mati dulu, terus nextnya baru kita attack pakai Revenge. Marshadow ya, 1 star. Ya boleh dibilang aku punya pull rate untuk 10 pack, untuk 14 sampai 15 pack, boleh dibilang nggak bagus, karena aku lihat di grup pada dapat immersive, pada buka 1, anakku buka 1 dapat Mew EX, ada yang buka 10, aku lihat di grup banyak yang oke gitu, dapat yang immersive lah, 2 star Mew, Celebi dan lain-lain, sedangkan aku belum ya, dapat kartu bagusnya pun itu dari Wonderpick. Hoki banget. Oke, sekian update 40 kartu terbaru yang aku miliki dari Mythical Island, and I will see you at the next one. Arigatou gozaimasu.